Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kita hari ini akan membahas tentang bab 1, yaitu akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya harap semua teman-teman, rekan-rekan mahasiswa bisa sambil membuka buku yang sudah saya wajibkan gitu ya. Oke. Akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain, atau yang biasa kita sebut kombinasi bisnis gitu ya. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan, memberikan materi terkait kombinasi bisnis melalui apa saja, ada yang disebut merger, konsolidasi, maupun akuisisi saham ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kombinasi bisnis. Oke, menurut PSAK 22, metode akuntansi untuk kombinasi bisnis adalah menggunakan metode akuisisi, di mana metode akuisisi ini adalah kita mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas milik perusahaan yang diakuisisi, itu ya. Sebesar apa? Sebesar nilai wajar aset bersih atau fair value. Nilai wajar itu adalah nilai pasar pada saat aset bersih tersebut dipertukarkan, gitu ya. Sedangkan aset bersih sendiri itu adalah selisih antara aset dan liabilitas. Oke, next kita lanjut. Nah, dampak dari kita menggunakan akuisisi berdasarkan nilai wajar aset bersih, nantinya akan muncul yang disebut goodwill ya. Goodwill ini adalah kelebihan nilai wajar atas aset pada saat pertukaran atau akuisisi di atas nilai wajar aset teridentifikasi gitu ya. Apa itu nanti kita akan belajar di contoh selanjutnya. Kemudian yang kedua, nilai goodwill itu tidak terpengaruh seberapa besar persentase kepemilikan yang akan diakuisisi oleh perusahaan pengakuisisi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, berdasarkan PSAK nomor 19, goodwill ini dicatat dalam aset tak berwujud, di mana sudah dijelaskan bahwa goodwill ini dianggap memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu dia diakui sebagai aset tak berwujud. Oke. Nah, ini adalah contoh pencatatan goodwill atau perhitungan goodwill. Kita bisa lihat di halaman 15 contohnya gitu ya. Ada dua kondisi. Yang pertama, asumsikan bahwa PT Angkor Dok mengakuisisi seluruh aset PT Zandoso, jadi sebesar 100% ya, sebesar 400 juta. 400 juta di sini adalah nilai wajar yang diberikan ya atas aset bersih yang akan diakuisisi gitu ya. Jadi dinilai sebesar 400 juta. Sedangkan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi dari PT Zandoso itu adalah sebesar 380 juta. Nah, selisih inilah yang masuk ke dalam goodwill gitu ya. Nah, kita lihat contoh kedua, kondisi kedua. Ya, misalkan PT Angkor Dok mengakuisisi seluruh aset pada PT Zandoso sebesar 75% saham biasa senilai 300 juta. Ya, 300 juta itu adalah asumsinya sebesar 75% saham PT Zandoso. Sehingga ada selisih 100 juta yang masuk sebagai hak dari kepentingan pengendali ya. Sehingga total nilai wajar aset bersih yang akan diberikan adalah sebesar 400 juta.
ya, sedangkan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi atas aset yang diakuisisi adalah 380 juta. Nah, diperoleh selisih sebesar 20 juta. Inilah yang dinamakan goodwill. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya. Tidak terpengaruh berapa persen kepemilikan yang akan diakuisisi. Jadi berapapun yang akan diakuisisi, nilai goodwillnya sama, 20 juta. Oke, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke kombinasi bisnis ya. Kombinasi bisnis ini ada beberapa cara ya. Kalau di buku kita lihat contoh yang diberikan ini, yang pertama adalah kombinasi bisnis yang terpengaruh karena pembelian aset bersih. Kemudian yang kedua, kombinasi bisnis melalui pembelian saham. Ya, saya langsung saja ke contoh ya. Untuk yang pertama, yaitu kombinasi bisnis yang terpengaruh pembelian aset bersih. Nah, kita contohkan di halaman 16 ya, kita lihat figur 1.3. Oke, ini ada beberapa yang sudah saya salin gitu ya, kalian bisa lihat. Nah, informasi laporan posisi keuangan PT Songko 31 Desember 2010 gitu ya. Oke, kita baca contoh soalnya ya. PT Putu Taka mengakuisisi seluruh aset dan mengambil alih seluruh liabilitas PT Songko dalam merger wajib dengan menerbitkan ke PT Songko 10.000 lembar saham senilai 10.000 per lembar saham biasa gitu ya. Nah, jadi ibaratnya pembayarannya menggunakan saham gitu ya. Nah, lalu saham yang diterbitkan tadi memiliki total nilai wajar sebesar 610 juta. Ya. Kemudian PT Putu Taka menanggung biaya legal dan penilaian atau biasa kita sebut biaya merger gitu ya, sebesar 40 juta. Kemudian biaya emisi saham atau penerbitan saham itu ya sebesar 25 juta. Oke, kita lihat di gambar figur 1.3. Nah, ini saya ringkas totalnya saja ya. Jadi nilai bukunya berapa, nilai wajar berapa gitu ya. Total aset berdasarkan nilai buku sebesar 400 juta. Kemudian total liabilitas 100 juta. Ya, liabilitas lancar. Sehingga total aset bersihnya itu adalah 300 juta. Oke. Sedangkan berdasarkan nilai wajar, total aset PT Songko ini adalah 620 juta. Total liabilitasnya adalah 110 juta. Oke. Tadi diketahui bahwa biaya perolehan ya atas investasi ya, nilai wajar atas saham yang diterbitkan itu adalah sebesar 610 juta. Jadi yang dibayarkan oleh PT Putu Taka ke PT Songko itu adalah sebesar 610 juta. Ya. Nah, dari sini kita bisa identifikasi yang pertama, nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Nilai wajarnya. Berapa nilai wajarnya? Yaitu diperoleh dari total aset berdasarkan nilai wajar dikurangi total liabilitas berdasarkan nilai wajar. Diperoleh 510 juta. Kemudian nilai buku aset bersih teridentifikasi dari mana? Sama seperti tadi ya. Total aset berdasarkan nilai buku dikurangi dengan total liabilitas berdasarkan nilai buku. Diperoleh nilai wajar aset bersih teridentifikasi adalah 510 juta. Sedangkan nilai buku aset bersih teridentifikasi adalah 300 juta. Nah, oke. Di sini kita hitung. Ada selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku. Jadi harga perolehan ini maksudnya biaya perolehan investasi ya. 610 juta dikurangi dengan 510 juta. Selisihnya adalah 100 juta ya. Jadi kelebihan
Oke, saya lanjut. Ada selisih lebih harga perolehan di atas nilai wajar sebesar 100 juta. Kemudian yang selanjutnya, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku diperoleh dari 510 juta dikurangi 300 juta. Sehingga selisihnya adalah 210 juta. Oke, nah total selisih atas biaya perolehan, nilai wajar, dan nilai buku itu adalah 310 juta. Di sini ya. Nah, 100 juta ini tadi yang kita catat sebagai goodwill gitu ya. Oke. Selanjutnya yang diketahui saat akuisisi tadi sudah saya jelaskan ya. Ada biaya legal atau biasa kita sebut biaya merger, kemudian biaya emisi saham, ini dimana biaya yang terkait penerbitan saham. Ya, jadi biaya-biaya yang kita keluarkan pada saat kita menerbitkan saham gitu ya. Oke. Ayat jurnal yang dicatat gitu ya pada saat tanggal akuisisi. Nah, semua biaya-biaya atau beban ini kita catat ya. Nah, beban merger di debit sebesar 40 juta. Asumsinya kita membayar menggunakan kas gitu ya, sebesar 40 juta. Begitu juga dengan biaya emisi saham ya. Boleh dicatat sebagai beban penerbitan saham atau beban emisi saham gitu ya. Oke. Lalu bagaimana pada saat kombinasi bisnis? Jurnal apa yang dicatat oleh PT Pututaka selaku perusahaan pengakuisisi gitu ya. Nah, karena tadi ini adalah kombinasi bisnis ini dilakukan dengan pembelian aset bersih, yaitu dengan kita mencatat semua nilai aset dan nilai liabilitas dari perusahaan yang diakuisisi. Jadi kita salin lagi ya. Nilai asetnya itu apa saja? Kita catat di posisi debit gitu ya. Ada kas, persediaan, tanah, bangunan, dan lain-lainnya kita masukkan. Nilainya berapa adalah sebesar nilai wajar aset yang teridentifikasi gitu ya. Oke, berarti kasnya 45 juta. Dan persediaan 75 juta. Oke, ini ya. Kemudian liabilitasnya berapa? 100 juta. Kayak gini ya. Nah, oke. Asetnya sudah kita catat, liabilitas sudah kita catat. Selanjutnya adalah kita mencatat nilai aset bersihnya, karena kan kita mengakuisisi itu menggunakan aset bersih gitu ya. Jadi pembelian aset bersih, sehingga komposisinya bagaimana? Nilai modal saham biasa itu sama seperti yang tercatat di laporan keuangan PT Songko. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada perubahan karena nilai modal saham itu tetap, kecuali kalau ada perubahan dalam lembar sahamnya gitu ya. Kemudian berdasarkan PSAK 22 tadi ada beban penerbitan saham. Jadi beban-beban yang terkait dengan penerbitan saham itu diakui sebagai pengurang agio saham ya. Khusus beban penerbitan saham itu akan mengurangi nilai agio saham sebesar berapa ya? Tadi yang tercatat kan sebesar 25 juta ya, yang sudah dicatat di sini tadi. Nah, selisihnya sisanya, tadi karena kita melakukan kombinasi bisnis dengan menerbitkan saham gitu ya, sebesar 610 juta, sehingga nilai agio sahamnya adalah selisih dari harga perolehan gitu ya, dikurangi modal saham, dikurangi dengan beban penerbitan saham, diperoleh nilai agio saham. Gini ya. Nah, sehingga
selisihnya masuk ke dalam komponen goodwill. Nah, gini ya. Sorry, maaf. Ini 110 juta. Nah, begini ya. Jadi nilai goodwill-nya adalah sebesar 100 juta. Sesuai dengan perhitungan kita di awal, yaitu selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku, gitu ya. Harga perolehan atas apa? Atas pembelian aset bersih. Ya, di atas nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi, gitu ya. Sama, sudah sesuai. Oke. Nah, itu tadi adalah jurnal yang dicatat oleh perusahaan pengakuisisi, yaitu PT Putu Taka. Bagaimana jurnal yang dicatat oleh PT Songko selaku perusahaan yang diakuisisi, gitu ya. Karena di sini contohnya adalah aset bersih dari PT Songko ini dibeli seluruhnya oleh PT Putu Taka, sehingga seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh PT Songko harus dinolkan, gitu ya. Jadi kita lakukan jurnal balik, misalkan sisi aset ya kita balik di posisi kredit, gitu ya. Nah, akunnya apa saja ya? Akunnya yang sesuai dengan figur 1.3 terkait dengan informasi laporan posisi keuangan, gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa dari sisi perusahaan yang diakuisisi, ya, pada saat menjurnal itu di jurnal sebesar nilai buku, ya. Jadi nilai yang tercatat dalam laporan posisi keuangan, bukan lagi nilai wajar, ya. Karena nilai wajar ini kaitannya dengan perusahaan yang mengakuisisi, gitu ya. Oke, kita catat dulu sisi asetnya, ya. Kalau aset berkurang berarti di sisi kredit, kas dan piutang. Bangunan dan peralatan saya masukkan sebagai nilai bersih, gitu ya, sebesar 250 juta, yaitu selisih 400 juta kurangi 150 juta. Nah, gini ya. Jadi mau dipisah pun boleh seperti yang ada di buku, tapi mau dijadikan satu nggak masalah. Ya, nilai asetnya sudah saya masukkan. Selanjutnya adalah nilai liabilitas lancar sebesar 100 juta. Begini ya. Nah, karena tadi PT Songko ini menerima pembayaran, gitu ya, dari PT Putu Taka melalui saham, dengan penerbitan saham sebesar berapa? Sebesar 610 juta. Itu masuk sebagai investasi pada saham PT Putu Taka yang posisinya ada di sisi aset, gitu ya. Kita jurnal di posisi debit, ya, sebesar 610 juta, yaitu yang akan diterima oleh PT Songko atas penjualan aset bersihnya, gitu ya. Nah, sehingga selisihnya masuk ke dalam keuntungan penjualan aset bersih. Tinggal dikurangi saja. Nah, sebesar 310 juta ini yang masuk ke dalam keuntungan penjualan aset bersih, yaitu selisih antara harga perolehan aset bersih dengan nilai buku yang dimiliki oleh PT Songko. Gitu ya. Jadi ini jurnal pertama, yaitu pada saat transfer aset ke PT Putu Taka, gitu ya. Jadi sudah habis. Nah, jurnal kedua yaitu pembagian saham PT Songko ke pemegang saham, ya, tentunya, ya. Karena kan perusahaan ini sudah dibeli oleh Putu Taka, sehingga sahamnya harus dibagi ke pemegang saham, gitu ya. Oke.
Yang kita jurnal pertama apa? Kita menjurnal balik nilai investasi pada saham PT Putu Taka. Kita nolkan sebesar 610 juta. Ini ya. Nah, kemudian karena ini kita pembagian saham ke pemegang saham otomatis, modal sahamnya berkurang di sisi debit gitu ya. Kita salin sesuai yang ada di laporan keuangan ya. Modal saham biasanya 100 juta, agio sahamnya 50 juta. Kemudian saldo labanya 150 juta. Selisihnya itu adalah kita menjurnal balik keuntungan penjualan aset bersih gitu ya. Nah, 310 juta. Jadi semua sudah kita nolkan, saham sudah kita bagi ke pemegang saham dari PT Songkok sebagai akibat dari penjualan aset bersih ke PT Putu Taka selaku pengakuisisi, gitu ya. Nah, contoh tadi adalah contoh dari kombinasi bisnis yang terpengaruh pembelian aset bersih. Bagaimana dengan kombinasi bisnis melalui pembelian saham? Kita langsung di halaman 21. Contoh di halaman 21. Contohnya sama, jika PT Putu Taka menukarkan 10.000 lembar saham dengan nilai pasar atau nilai wajar 610 juta untuk semua saham PT Songkok gitu ya. Kemudian ada timbul biaya-biaya terkait akuisisi gitu ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita langsung saja. Nah, yang pertama adalah kita mencatat seluruh beban yang terjadi selama proses kombinasi bisnis. 40 juta yaitu beban merger, kemudian beban penerbitan saham, sehingga total bebannya adalah 65 juta ya. Oke. Kemudian jurnal kedua adalah kita mencatat akuisisi PT Songkok. Yang membedakan dengan kombinasi bisnis melalui pembelian aset bersih adalah kita mencatat aset dan liabilitas ya kalau melalui pembelian aset bersih, sedangkan kalau melalui pembelian saham kita akan mencatat investasi saham pada PT yang diakuisisi yaitu PT Songkok. Sebesar berapa? Sebesar 610 juta. Yaitu sebesar nilai saham yang kita bayarkan ke perusahaan yang diakuisisi. Lawannya apa? Posisi kreditnya pasti sisi ekuitasnya gitu ya. Modal saham berapa? 100 juta. Kemudian beban penerbitan saham. Jadi perlu diingat tadi bahwa nilai beban-beban yang dikeluarkan akibat penerbitan saham itu berdasarkan PSAK 22 itu masuk sebagai pengurang nilai agio saham gitu ya. Nah, sehingga diperoleh agio sahamnya sebesar 485 juta. Nah, disinilah perbedaan kombinasi bisnis melalui pembelian saham gitu ya. Nah, kombinasi bisnis yang terpengaruh pembelian aset bersih, kita mencatat nilai aset dan liabilitasnya, sedangkan kombinasi bisnis melalui pembelian saham, kita mencatat investasi saham pada perusahaan yang diakuisisi. Nah, jadi itu tadi adalah contoh terkait kombinasi bisnis ya. Setelah ini kita akan latihan soal. Oke, kita jumpa lagi minggu depan, minggu selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.